Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Padilah dengan NIM 8603444816. Di sini saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan sebagai dasar dan tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar landasan atau tiang penyangga yang memperkuat keberlangsungan dan arah sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman nilai dan prinsip yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi tentang zaman. Di Indonesia, salah satu pilar penting pendidikan berasal dari pemikiran Kiai Hajar Dewantara yang merumuskan prinsip pendidikan dalam semboyan, yaitu ada 3 prinsip. Yang ke-1, ing ngarso sung tuludo, yang artinya di depan memberi teladan. Dan yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan dan dukungan. Ketiga prinsip tersebut mengembangkan peran pendidikan yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik dan situasi pembelajaran. Jadi, prinsip yang ketiga itu kita harus guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi teladan dan sikap, perilaku, integrasi, dan etika peserta didik tidak hanya belajar dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari contoh nyata yang ditunjukkan oleh pendidik. Contohnya, guru yang menunjukkan kejujuran dalam menggunakan sumber informasi dan menghargai hak cipta akan mendorong peserta didik untuk menghindari plagiarisme dalam tugas sekolah. Lalu yang kedua, guru dapat berada di tengah peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Dalam posisi ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kolaboratif. Contohnya seperti dalam pembelajaran berbasis proyek, guru mendampingi siswa berdiskusi, mencari solusi, dan mengembangkan ide tanpa mendominasikan proses belajar. Terus yang ketiga, guru memberikan dorongan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru tidak selalu menjadi pusat pembelajaran, tetapi memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Contohnya, dalam pembelajaran daring, guru memberikan panduan umpan balik sementara siswa diberi beberapa kebebasan mengolah waktu dan interaksi belajar mereka sendiri. Selalu ada yang referensi dan tantangan penerapan di era digital, yaitu yang ke-1 dalam pembelajaran daring. Referensinya yaitu prinsip Kiai Haji Dewantara tetap relevan karena pembelajaran digital membutuhkan guru yang mampu menjadi teladan, fasilitator, sekaligus motivator. Ing ngarso sung tuludo, guru menunjukkan etika digital yang baik. Ing madya mangun karso, guru menciptakan interaksi aktif melalui diskusi virtual. Tutwuri handayani, guru mendorong kemandirian belajar melalui platform digital. Tantangannya yaitu seperti interaksi tatap muka yang berkurang membuat proses keteladanan tidak selalu terlihat secara langsung. Rendahnya disiplin belajar sebagai peserta didik dalam sistem daring. Kesenjangan akses internet dan perangkat teknologi. Lalu ada dalam literasi digital,
relevansinya, kemampuan memilih informasi menjadi kebutuhan utama di era banjir informasi. Guru berperan membimbing sistem agar mampu berpikir kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan internet. Tantangannya menyebabkan hoaks dan disinformasi, atau bisa ketergantungan pada teknologi tanpa kemampuan analisis yang memadai. Contohnya, banyak siswa menggunakan teknologi AI untuk menyelesaikan tugas secara instan tanpa memahami proses berpikir di balik jawaban yang diperoleh. Di sini guru perlu membimbing penggunaan teknologi secara etis dan produktif. Lalu ada yang ketiga dalam bentuk karakter peserta didik. Referensinya mengembangkan teknologi tidak selalu diikuti dengan perkembangan karakter, nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, disiplin, dan integritas, tetapi menjadi tujuan utama pendidikan. Tantangannya pengaruh budaya digital yang serba cepat dan instan, atau menurunnya interaksi sosial secara langsung. Jadi, prinsip keteladanan dan pendampingan yang diajarkan Kiai Hajar Dewantara dapat menjadi sarana membangun karakter peserta didik yang kuat di tengah perkembangan teknologi. Lalu ada dalam peran guru, referensi. Era digital mengubah peran guru dari satu-satunya sumber pengetahuan menjadi pembimbing dan fasilitator belajar. Tantangannya, guru dituntut menguasai teknologi belajar, perlu adaptasi terhadap metode dan media sosial, dan harus mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dan memanfaatkan teknologi. Jadi, guru tidak cukup hanya mengajar materi, tetapi juga membimbing peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Jadi, refleksinya, pilar Kiai Hajar Dewantara sebagai pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan seperti kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi dan numerasi di berbagai daerah, tantangan karakter peserta didik, serta dampak perkembangan teknologi yang sangat cepat. Prinsip pendidikan Kiai Hajar Dewantara tetap relevan sebagai solusi karena memanfaatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Ingan ngarso sung tuludo dapat menjawab krisis keteladanan dan menghadapi pendidikan yang berintegrasi. Ing Madya Mangun Karso mendorong menciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan fasilitatif sehingga siswa tidak hanya menjadi penerapan informasi. Sementara Tutwuri Handayani mendukung lahirnya generasi yang mandiri, kritis, dan mampu belajar sepanjang hayat. Di era digital, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan teknologi, tetapi juga dari kemampuan membentuk karakter dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pilar pendidikan yang diwariskan Kiai Hajar Dewantara tetap menjadi pondasi yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan karakter. Berdasarkan prinsip tersebut, pendidikan nasional dapat menghasilkan generasi yang cerdas, beretika, serta siap menghadapi tantangan global. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya atau kurang jelasnya mohon dibimbing lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.